alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci. Ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya akan sampaikan 2 poin penting berkaitan dengan narasi atau orasi dari Al-Habib Novel Alaidrus. Ya mungkin saya salah sebut nama marga, tapi seingat saya beliau Alaidrus. Yang pertama, ceramah beliau itu terjadi sebelum ada ribut-ribut masalah keabsahan nasab Ba'alawi yang diangkat oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau sudah tahu seperti ini, berarti tidak bijaksana kalau kita menganggap Habib Novel sedang membela nasabnya melalui doktrinasi. Nah, itu tidak adil namanya. Itu terjadi sebelum ada gonjang-ganjing masalah nasab kok dikait-kaitkan. Nah, itu ya harus bijaksana kita. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Habib Novel itu kalau ditarik secara garis besar adalah tentang mencintai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya mencintai keturunan Nabi itu bukan sesuatu yang perlu kita tegaskan, perlu kita seru-serukan, perlu kita perintah-perintahkan karena berkaitan dengan cinta. Itu sudah konsekuensi logis. Kalau Anda mencintai Nabi, mesti Anda mencintai keturunannya. Ambil kasus kebiasaan kita saja. Ngefans lah, cinta banget kepada Blackpink. Apa yang berkaitan dengan Blackpink kita suka, apalagi orang-orangnya. Bajunya kita suka, gaya berpakaiannya kita suka, stikernya kita suka, lagunya kita suka. Ketika ada orang berkomentar buruk tentang Blackpink, kita tidak akan terima. Itu buah dari kita cinta kepada Blackpink. Begitu juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar-benar cinta, maka ketika ada orang tidak suka kepada hadis Nabi, kita akan terganggu. Begitu juga ketika ada orang tidak suka kepada dzurriyyah Nabi, kita juga akan terganggu. Kenapa? Karena kita tahu itu berasal dari Nabi, itu sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, kita cinta kepada Nabi, maka ketika ada orang yang mengusik-ngusik apa yang berkaitan dengan Nabi, kita mesti atas nama cinta tadi itu kita nggak terima. Itu wajar ya. Itu manusiawi. Bahkan agak aneh kalau orang kuar-kuar cinta Nabi, tapi cucu Nabi dihina-hina diem saja, cucu Nabi dimaki-maki atau cucu Nabi diperlakukan dolim diem saja. Itu berarti cintanya dipertanyakan. Walaupun perhatikan, tidak ada kepastian semua cucu Nabi itu tidak pernah salah. Karena itu melawan konsep. Yang tidak pernah salah itu nabinya saja. Mereka kan keturunan. Namanya keturunan kan turun. Nilainya pasti di bawahnya, statusnya juga di bawahnya. Jadi bukan sejajar, tapi turun, keturunan ya. Kalau begitu berarti mungkin juga salah. Maka mungkin juga untuk dikoreksi ya. Bahkan kaidahnya Ibnu Hajar itu as-sarafu la yalzimu minhu adamul fiski. Nasab sebagai seorang syarif tidak lalu otomatis tidak mungkin melakukan dosa. Mafhum mukhalafahnya berarti mungkin melakukan dosa. Konsekuensi logisnya mungkin melakukan dosa berarti mungkin ada kemungkaran yang berasal darinya. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu siapa saja. Pelaku mungkarnya siapa saja tetap kita tegur. Kan kira-kira begitu. Nah, tetapi mungkin Habib Novel ini sedang ingin tasydid, ingin meningkatkan kecintaan kepada dzurriyyah Nabi sampai kalau dzurriyyah Nabi itu diperlakukannya berbeda. Ya bukan tidak boleh dikritik, tapi cara mengkritiknya juga berbeda.
Kalau kita mencintai Nabi, saya kira tidak akan keberatan dengan hal seperti itu. Artinya kita cinta kepada anak kita atau kepada ayah kita, ketika mereka salah, beda dengan ketika kita melihat orang lain yang salah. Kira-kira akan begitu. Mungkin sama-sama negor, tapi cara negornya berbeda. Lalu, ini yang paling penting, apa kaitannya dengan penelitian nasab Ba'alawi? Apa kaitannya dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin secara spesifik? Apakah Kiai Haji Imaduddin ini membenci dzurriyyah Nabi? Apakah menyakiti dzurriyyah Nabi? Akan menjadi iya alias pasti menyakiti dzurriyyah Nabi jika objeknya adalah memang pasti sebagai dzurriyyah Nabi. Artinya misalnya Ba'alawi ini dalilnya sudah ijma, sudah qat'i sebagai dzurriyyah Nabi, maka siapapun yang menyakiti Ba'alawi, orang-orang yang pasti berasal dari Ba'alawi ini pasti dzurriyyah Nabi, itu yang menyakiti dzurriyyah Nabi namanya. Nah, pertanyaannya sekarang kan sejauh mana kepastian itu? Karena kalau kita bicara standar berpikir lah, tidak pernah juga ada Al-Quran atau hadis yang mengatakan Ba'alawi keturunan Nabi, tidak akan pernah ketemu. Begitu juga kalau pencatatan nasab-nasab di awal-awal juga belum ketemu. Artinya ketika ada orang yang misalnya memang ya menyakiti lah. Kenapa menyakiti? Karena menganggap mereka berbohong atau tidak tepat ketika mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, padahal mereka mungkin merasa. Tetapi pertanyaannya, apakah lalu otomatis itu menyakiti dzurriyyah Nabi? Kalau mereka ternyata dzurriyyah Nabi, iya. Kalau ternyata tidak, ya tidak. Itu pertaruhan namanya. Kalau sudah tidak yakin sebagai dzurriyyah Nabi, ya bukan menyakiti dzurriyyah Nabi. Menyakiti mereka iya, tapi menyakiti dzurriyyah Nabi enggak. Minimal dalam keyakinannya. Lalu bagaimana sebenarnya? Wallahu yahkumu bainana. Nanti kita lihat di hadapan Allah, nanti kan jelas. Ya, kalau mau gampang-gampangan begitu. Ya, saya kira orang-orang sekelas Kiai Haji Imaduddin, sekelas Kiai Gus Fuad itu faham masalah itu. Yang tidak faham kan kita sebetulnya, ya. Ngeri-ngerinya kita itu loh, tidak paham letak persoalannya, ikut-ikutan saja. Ya wallahu alam, jangan-jangan kita nanti ditimpakan kepada mereka yang memula-mulai gitu ya. Ya semuanya itu tidak bisa dipastikan secara nyata apa-apa itu. Yang jelas kalau secara berpikir sehat, kalau mengkritik nasab Habib lalu dianggap membenci keturunan Rasul, itu terbalik berpikirnya. Kenapa? Karena kita mengkritik artinya kita sudah tidak anggap itu sebagai keturunan Rasul, kan begitu. Ketika kita menyikapi kepada kelompok yang kita tidak anggap sebagai keturunan Rasul, jangan dihukumi kita menyikapi kelompok yang secara absah adalah keturunan Rasul. Kecuali mereka memang bisa membuktikan secara absah. Apalagi saya sepakat dengan doktrin-doktrin kita harus mencintai keturunan Nabi, itu sepakat sekali. Karena itu bukti kita cinta kepada Nabi. Tetapi saking pentingnya atau saking saya sepakatnya dengan itu, maka ketika ada kelompok yang mentasbihkan diri sebagai keturunan Nabi, entah dari jalur manapun, harus punya bukti yang kuat yang tidak bisa dibantah. Kalau masih bisa dibantah, maka ya pakailah prinsipnya Habib Quraisy Shihab. Bahwa Nabi punya keturunan sampai saat ini itu ittifaq. Bahwa Anda keturunan Nabi itu tidak ittifaq. Bisa saja ikhtilaf karena masuk kepada ilmu nasab. Bukan kajian kita, bukan kajian sunnah lagi, tapi kajian ilmu nasab. Karena tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang mencatat nasab Anda. Yang mencatat nasab Anda itu ya ulama. Ulama bisa beda-beda. Ya, satu orang mengatakan fulan punya anak 5, satu mengatakan punya anak 2. Satu lagi mengatakan nggak punya anak. Lagi mana? Namanya beda-beda, maka jangan ngegas. Jangan sesuatu yang sudah nyata-nyata berdasarkan persepsi alias doni mau dipaksakan seolah-olah sudah ijma, seolah-olah sudah seperti hukum wajibnya sholat. Sehingga kalau ada orang tidak percaya Ba'alawi sebagai Habib, seolah-olah dianggap tidak percaya kalau sholat itu wajib. Ini masalahnya di sini sebetulnya. Walaupun saya tidak pernah dengar ada Habib berkata begitu. Jangan ketika kita menolak sesuatu, di mana sesuatu itu memang masih mungkin bisa ditolak, dianggapnya kita menolak sesuatu yang sudah tidak mungkin bisa ditolak, seperti wajibnya puasa. Kita tidak percaya Ubaidillah sebagai putra Ahmad, dianggap kita tidak percaya sebagai bahwa Fatimah putri Nabi, kan aneh. Statusnya berbeda, tapi kita mau sama-samakan. Masalah Anda meyakini sekokoh itu, saya yakin Ubaidillah putra Ahmad sebagaimana saya yakin bahwa Hasan Husain putra dari Fatimah, ya silahkan, itu kan hak Anda. Tapi kalau pendataan secara ilmiah,
Kan tidak sama. Ketika tidak sama, maka orang punya pandangan berbeda juga sesuatu yang harus dihargai, harus dihormati. Dalam fikih saja kan ada yang ijma, ada yang ikhtilaf. Ada yang ikhtilafnya lemah, sehingga pendapatnya menjadi kaul sahih dengan kaul muqabil sahih dhaif. Ada yang ikhtilafnya kuat, sehingga yang paling benar dianggap asoh, lawannya sahih. Ya, begitu juga dalam nasab. Ada yang kuat sekali perbedaannya sehingga ini asoh, ini sahih lah misalnya ya. Dhaif, mardud atau apa gitu. Kalau sudah tahu tidak bisa dipastikan sepasti. Kalau bahasa saya kan 1 tambah 1 2. Kalau diterapkan ke hukum lah, yang hal-hal yang tidak bisa ditolak lah. Maklum minad din bahasanya, atau mafhum bidoruri. Salat itu wajib, duhur 4 rakaat. Tidak perlu kamu berselisih. Kalau ada orang yang mempertanyakan itu ya gila. Ya, sudah lebih ke tidak percaya kepada kebenaran yang sudah diterima semua orang, itu namanya. Tapi kalau masalah nasab kan nggak begitu, kecuali Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Hasan Husin, dan beberapa tingkat ke bawah. Kenapa? Karena itu masih sangat akrab dibicarakan. Kalau ke bawah sampai 35, 70, 40, itu kan pencatatannya mungkin personal. Satu orang menulis, ini anak saya, jadilah manuskrip. Nah, orang lain tidak percaya, wajar. Wajar. Maka sekali lagi saya pertegas, orang mengangkat-angkat nasab itu, kalau memang dia mau semua orang diterima, harus rapih di pembuktiannya. Ketika tidak bisa membuktikan secara rapih, lalu ada yang tidak terima, ya gimana lagi? Memang layak untuk diragukan kok. Misalnya kan begitu. Allahumma hdina hadasabil.